Kamu sempat media sosial kamu hanya kayak gini, satu itu red. Media sosial kamu, IG, TikTok kamu itu cuma joget-joget apa melihat hasil kamu. Karena saya akan melihat walaupun kamu kecamatan dakwah misalnya, tapi rupanya relate dengan apa yang kata saya di saya. Media sosial kamu menunjukkan ada sesuatu skill yang kamu punya. Yakinlah, artinya manfaatkan media sosial itu hari ini. Karena lamaran kamu duluan itu yang dilihat adalah media sosialmu. Mungkin tahu kan Meta AI? Ya, di WA itu kan ada. Coba kamu ketik namamu. Siapa? Misalnya siapa namanya? Hah? Adin. Adin apa? Nama panjangnya. Kita tes. Siapakah? Meta AI nih ya. Buat nama aslinya. Oke, keluar nih. Siapakah Adino Fitra? Anda tanya. Keluar. Merujuk pada konsep dalam Islam yang menggambarkan keadaan alami dan bla 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 blanya. Ini bermain dengan normatif dari nama. Nanti siapakah media sosialmu apa? Nama media sosialmu apa? IG, TikTok, apapun itu, salah satu itu. Kalau perlu berdasarkan akun email kan? Ya sih biasanya. Oke, ini ya. Apakah ini? Tampaknya adalah nama pengguna atau username yang digunakan di sebuah situs web permainan retro online. Permainan retro online. Kurang lebih ini ada game, bukan main game. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang identitas atau profil Adin F17. Saya konekkan dengan nama tadi, hanya nama, karena nama itu hanya di sini hanya menggambarkan dari sisi Al-Quran dan segala macamnya. Saya, nama media sosial saya J. Edianto misalnya. J. Edianto itu keluar semuanya. Tapi nama asli saya J. Edianto hanya mengurut. Itu dari nama ini. Artinya HRD, kalau kamu cuma karir kerja, hanya orientasi kamu karir kerja, memanfaatkan media sosial kamu dari sekarang. Jangan isinya hanya TikTok, hanya joget-joget. Boleh itu, tapi dia akan melihat algoritma yang ada di HRD, akan melihat algoritma dari sistem media sosialmu. Oh, nanti ada apa lagi dengan seseorang ini? Karena dia terekam beberapa tahun itu. Makanya di lamaran, di CV, dituntut juga apa nama akunnya. Sekarang kalau misalnya kamu cek sendiri di Meta AI, siapa nama aslinya, terus yang kedua akunmu, nanti keluar. Nah itulah yang dilihat awal pertama kali oleh HRD, sebuah perusahaan. HRD itu yang menerima kamu untuk interview dan segala macam. Makanya kadang dia membuat pertanyaan itu berdasarkan awalnya adalah CV-mu, media sosialmu dengan nama asli. Karena tinggal lihat nih, jadi googling aja. Misalnya emailmu di situ Gmail atau Yahoo, apapun itu. Kurang lebih seperti itu. Artinya persaingan kita hari ini bukan hanya kamu yang satu nanti nih. Kumlot kamu pun, kamu akan bersaing dengan 2,5, 2,5. Kamu akan bersaing dengan SMA.
SMA 5 tahun dia berpengalaman di jalanan, hampir sama dengan S1 kalau dia sudah punya skill. Bahkan kadang S2, karena S2 berdasarkan teori di waktu S1 ya, itu terterapkan sedikit di S2. S3 memang menerapkan banget berdasarkan itu. Jadi kami sekilas itu aja. Kami tadi dikenalkan sebagai foundernya Etalase, kami semua founder, sebenarnya kita semua founder. Karena kami cuma melihat isi dari apa yang ada hari ini dengan kita semua. Jadi salah sih kami coba dan macam, tapi pesan kami mudah-mudahan ini sedikit bisa menjadi refleksinya. Manfaatkan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Minimal 30% tunjukkan skill kamu itu. Tunjukkan skill kamu. 70% 20% aktivitas bersama keluarga atau orang-orang dekat. 50% terserah lah, joget-joget segala macam terserah. Tapi harus ada 3 itu, karena dia akan melihat mental health-nya, bagaimana dia interaksi dengan di media sosialnya. Ada buku tuh barang-barang kayak gini tadi nih. Rame ya dia nih. Ada pas tadi kamu ngobrol tadi, buku tuh tadi. Gue senang mereka ini diskusi ya. Jangan pas lagi ngopinya aja. Jangan, minimal ada 3 itu. Itu namanya foto story. Yang akhirnya terlihat storytelling kamu itu di mana. Kamu ada minum kopi, misalnya di sebuah kedai kopi hadirin, berdiskusi tentang apa tadi ini, terus akhirnya berfoto bersama. Pulang, ada selfie, tidak apa-apa, tidak apa-apa cok. Tapi timbangkan media sosial ini. Kalau tidak, sayang kamu nanti, nyesal kamu nanti. Nah, dalam arti nyesal itu, mencari kerja itu, kemarin sempat dibilang oleh dosenmu ini, mencari kerja sulit-sulit, mencari kerja di luar negeri lebih sulit di Indonesia. Artinya, kalau kembali lagi ke itu, potensi Indonesia hari ini begitu wirausaha sebenarnya. Terakhir saya ngomong karena di telepon, biasa. Tapi cepat ngomong saya makasih, walaupun menyambar dewek. Kalau kamu nih ada anak petani, baliklah kamu. Iya. Karena kamu dibiayai dari duit petani. Dalam artian orang tua kita. Bukan orang tua kita tuh bukan ini ya, bukan bilang dengan kamu gitu. Jangan kayak bapak ya, bapaknya hanya petani. Maksudnya bukan kamu tidak mesti harus lari dari profesi petani. Tapi apa? Bapak hari ini hanya penghasilan petani dengan produksi 1 ton bisa menyekolahkan kamu sampai ke Jambi. Tapi bapak ingin kata dia, bagaimana kamu menghasilkan 1,1 ton deh.